Alright, pada video kali ini gue akan ngebahas tren ya guys. Tren secara teknikal, gue sempat juga ngeposting di Twitter tadi malam. Dan pada video sebelumnya pun gue udah bahas mengenai tren pada altcoin kebanyakan masih pada bagus ya. Termasuk Bitcoin sendiri sih sebenarnya, meskipun di bawah turun, ya gue lihat-lihat dia hanya mengetes supportnya. Sedangkan secara tren besar ya, Bitcoin juga masih dalam uptrend. Dia hanya mengetes support dan lihat, kalau kita lihat-lihat di sini dia mantul pas di area-area support. Jadi kali ini kita akan bahas kira-kira koin apa aja yang masih dalam pembentukan tren yang bagus. Tadi pun gue sempet ngeposting di Twitter mengenai ini ya, sejam yang lalu nih. Tolong tulis di kolom komen koin atau token apa yang ingin dicek trennya ya. Dan komen udah ada 233 dalam sejam, lumayan banyak juga ya. Dan thanks juga, ini udah ada 10.000 followers nih. Dan kalau kalian lihat sendiri ya, gue udah berhasil juga ambil di area support ya, support trend. Kalau kita lihat di sini nih ya, postingan 4 jam yang lalu, dan sekarang sih sebenarnya profitnya udah lebih tinggi dari ini. Gue udah berhasil ambil Solana pas di area 181 kemarin sore kalau nggak salah. Terus juga gue udah ambil Avax pas di harga $80, dan sekarang pun masih running profit. Rune gue udah ambil di 6,8. Terus ETH gue ambil di harga 3.970. Dan kalau pengen lihat ini tradingan gue nih ya, lihat ini gue masih running profit. So ya, pada video kali ini kita akan cek koin-koin yang sudah pada teman-teman komen di kolom komentar di Twitter gua ya. Koin-koinnya yang masih dalam tren bagus kira-kira apa aja. Kita akan cek satu-satu guys ya. Oke. So ya, langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan guys, and welcome to Crypto Time, dimana hampir setiap hari gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Buat teman-teman yang suka cuan dari crypto, silahkan like video ini sehingga kalian makin cuan, dan juga jangan lupa subscribe dan share, oke? Dan juga tolong komen di kolom komentar di bawah kalian lagi mantau koin apa atau lagi hold koin apa dan kenapa alasannya kalian punya koin itu, baik dari fundamental ataupun teknikal, oke? Dan kenapa gue berani ngambil di saat orang-orang padahal kemarin panik ya pada saat drop, malah gue pas drop itu gue nungguin di bawah, gue nungguin di area support, gue udah pasang limit order, dan akhirnya pada kejemput semua ini, yang ini semua ya, pada kejemput dan mantul kan. Ini terlihat juga nampak dari hasil pollingan gue guys. Gue bikin polling apa yang kamu rasakan, dan teman-teman yang jawab kebanyakan, hampir mayoritas tuh takut dan berpikiran bearish ya, rata-rata orang takut. Jadi gue kembali ke teori salah satu orang investor senior ya guys ya, Warren Buffett, dimana takutlah ketika orang-orang sedang euforia, sedang to the moon gitu ya, sedangkan rakuslah ketika orang-orang sudah mulai pada takut. Ini yang nampak kelihatan jelas. Malah kemarin ini takutnya lebih banyak dibandingkan yang biasa aja ini guys. Ini kan pollingannya berjalan 24 jam ya, dan mungkin sekarang udah baru banyak yang nge-tweet ini ya ketika udah mulai pada naik. Dan gue sempat nge-tweet juga ya, kemarin gue bilang ya, 1 hari yang lalu gue bilang Senin harga naik ya, Dior tapi kan, dan akhirnya berhasil mantul. Dan bukan hanya kripto ya guys ya, market pasar saham Amerika pun juga pada mantul ya, pada naik-naik juga. Lihat Dow Jones pada naik juga, mantul ya. Lihat juga S&P 500 ya, pada mantul juga. Jadi ya market terlihat better ya hari ini, oke banget, enak di mata ya. Dan menariknya juga di sini market berada pada area yang sedang dalam extreme fear, itu dimana bagus ya buat orang yang suka serok bawah gitu ya. Sering kita bahas ya, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Dan yang pertama kita lihat ini ya, ini chart yang gua menggunakan Bybit, dimana ini enak banget buat kita bisa mantau beberapa chart sekaligus ya. Kita bisa split jadi 4. Ini ada Bitcoin di sini, Ethereum, Solana, Matic ya, dan tampilannya enak banget, smooth dan juga lengkap di sini guys. Bybit salah satu platform trading yang sudah lama juga ya, dari tahun 2018, dan usernya juga udah sangat banyak banget, di atas 2 juta lah, dan volume tradingnya juga besar banget. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya Bybit sebesar itu. Dan di sini juga gue akan bagi informasi dulu guys, dimana Bybit ini atau BitDAO token, karena dia kan punya token yang namanya BitDAO token ya. Ini juga seperti dibahas nih oleh Koinvestasi, di websitenya ada ya, nanti gue cantumin aja linknya di bawah. Si BitDAO ini guys adalah token governance ya untuk proyek BitDAO, dan mereka sedang lagi mengadakan airdrop atau bagi-bagi koin secara gratis.
Jadi kalau kalian pengen ikutan, nah kalian bisa cek di sini, ini ada linknya. Nah, untuk kalian ikutan bisa mendapatkan di token yang gratis. Kalian bisa ikutin syarat ketentuan yang ada di sini ya. Kalian daftar dulu ya menggunakan yang ini, terus deposit $50 dan juga join grup Telegramnya dan juga isi data diri di sini ya. Sehingga kalian bisa mendapatkan bonus 5 bit token dan juga bonus $5 dari Bybit. Oke. Kalau kita lihat BitDAO token hari ini harganya berapa ya? Harganya 1,93 guys, hampir $2 ya. Oke banget kalau kalian dapat 5 bit berarti 5 dikali 2 lah ya, anggap $2 jadi ya $10. Oke banget ya. Kalian cuma deposit $50, kalian dapat $15. Itu oke banget. Ya, jadi kalian bisa ikutin ya persyaratannya di sini. Oke banget. Ya, sebelum kita bahas tren dan juga di sini tuh Bybit lagi ada event. Dan cepat sekali eventnya itu berlangsung hari ini guys. Jadi gua umumin dari awal-awal ya, dari sekarang. Karena ini kesempatan buat kita guys. Jadi makanya gua bahas dari awal-awal nih guys. Kalau kita lihat nih, 7 hari Festival Trading Asia Tenggara Bybit. Hadiahnya 400.000 USDT guys. Hampir 5 miliar, ini gila. Dan juga ada iPhone, ada iWatch. Dan untuk persyaratannya hanya deposit 50 USDT guys. Udah kalian bisa dapat BitDAO token ya. Kalian deposit 50 USDT kan ya. Tadi minimal dapat juga $5 gratis. Tambah kalian bisa ikutan festival trading ini. Syaratannya perdagangannya yaitu perdagangan derivatif ya guys ya. Jadi seperti yang menggunakan leverage gitu guys. Dan ini khusus untuk pengguna Indonesia dan Vietnam ya. Eksklusif guys. Jadi kalian saingannya hanya sama orang Vietnam aja guys. Oke banget. Dan ini pendaftaran berakhir dalam 3 hari lagi guys. Jadi kalian bisa daftar segera hari ini juga. Ini hadiahnya guys. Ya, total hadiahnya. Peraturannya juga simple. Intinya kalian melakukan trading nih. Kalian deposit dengan memiliki $50 nih dalam USDT. Di sini kita harus bersaing untuk besar-besaran profit ya guys ya. PNL-nya nih paling besar. Individual tertinggi. Dan yang paling penting di sini nih, kalian harus memenuhi volume perdagangan sebanyak minimal $2.000. Jadi ini kalian bukan deposit $2.000 ya, tapi kalian harus melakukan perdagangan sebanyak $2.000. Jadi kalau misalkan kalian deposit $50, jadi anggaplah jadi tinggal dikali aja 2.000 dibagi $50 sebanyak 40. Jadi kalian hanya melakukan 40 kali transaksi ya. Jadi kalian minimal melakukan 40 kali transaksi ya dengan $50 itu. Jadi kalian bisa memenuhi persyaratan volume perdagangan sebanyak $2.000. Jadi gitu, simple. Dan tentunya kalian harus profit sih ya. Kalau kalian profitnya paling besar ya kalian berhak mendapatkan hadiah. Ini total hadiahnya intinya seperti itu guys. Tinggal daftar, join, ikutan ya. Dimulai hari ini, makanya gua bahas segera. Oke, sekarang kita bahas ke tren-tren koin yang sudah teman-teman komen di kolom komentar Twitter gue ya. Oke, yang pertama kita cek di sini apa nih? FED. Terus ada. Kita lihat FED dulu. FED USDT atau VChain ini ya. Oke. Lihat. Kalau kita lihat di sini FED atau VChain ini udah patah dari trennya guys ya. Jadi udah nggak menarik ya. Menurut gua sih ya. Ini ya, patah tren sejak 29 November ya. Ini dari support dari Maret 2020 guys ya. Sedangkan berbeda kalau kita cek Ethereum nih guys, ataupun Solana ya, dia masih dalam tren yang uptrend. Ini jelas banget nih ya Ethereum guys. Ini uptrend supportnya. Ethereum hanya menyentuh ataupun ini hanya ekornya aja ya yang menembus trend line, tapi secara body candle jadi konfirmasinya dia masih berada pada trennya, masih berada pada uptrendnya. Lihat ya, area support kuatnya Ethereum tepat berada pada area 3.961. Oke banget ya. Dan gua pun berhasil ngambil ya di area situ, di bottom banget. Sampai sekarang tradingnya masih running ya. Kalian bisa lihat tadi sendiri. Ini masih oke banget, Ethereum masih uptrend. Sedangkan VChain tadi ya agak kurang menarik menurut gua ya. Terus karena tadi ada yang nanya juga Solana ya di kolom komentar tadi ya. Kalau kita lihat ya tuh ya Solana pun masih oke ya, masih dalam area uptrend supportnya. Oke banget guys. Support sekarang dia ada bentuk area support juga di area 183an kalau nggak salah ya, kemarin gua bilang ya 184 guys ya. Oke banget, Solana masih dalam uptrendnya. Tadi itu apa ya, ada ya komentar yang kedua ini ada Cardano
Cardano pun oke ya. Karena kalau kita lihat sendiri, Cardano tuh kenaikannya udah terlalu luar biasa ya. Sejak dari Desember sampai ke April naiknya udah terlalu parabolik, terlalu tinggi. Makanya saat dia turun koreksi, dia ketemu lagi dengan supportnya. Itu hal biasa ya, biasanya kan koin seperti itu. Naik, kembali ke support, naik kembali ke support, naik kembali ke support. Selama tidak patah dari support, ya dia masih bagus. Tapi kalau udah patah dari uptrend supportnya, ya cenderung sudah lemah ya tren kenaikannya. Menurut gua seperti itu guys. Jadi kalau kita lihat Cardano ya, naik ke test support, naik ke test support, naik ke test support, naik kencang di sini ya, luar biasa, berlebihan ya. Akhirnya konsolidasi, naik, dan akhirnya dia sekarang mengetes lagi supportnya. Dan menurut gua malah area sini malah adalah area-area yang ideal untuk akumulasi ya, sekitaran 1,4 sampai 1,29 atau 1,3 nih ya, area buy menurut gua sih ya. Jadi selama nggak patah dari uptrend supportnya ini masih oke. Nggak seperti VeChain tadi ya. Kalau VeChain kan udah menembus uptrend supportnya, jadi agak kurang menarik menurut gua. Satu orang satu ya, kita cek apa nih. Matic kan udah gua bahas ya. Tadi kan masih uptrend. Kemarin juga udah gua posting kan di Twitter kan. Matic ya masih oke lah. Lihat, ini Matic masih uptrend guys, ya oke banget. Walaupun koreksi ya mungkin akan ada, dimana saatnya Matic koreksi lagi ke support, naik lagi ya. Sejauh ini Matic ya masih uptrend ya, dan sekarang ini dia mencoba ya, mungkin ke area resisten di area all time high ya, masih uptrend ya intinya guys ya. Kita di sini hanya mengecek trennya aja. Kemarin kan gua udah bahas Matic di sini ya, gua sarankan beli ya di saat di harga kurang lebih 1,7 guys ya, 1,6an ya. Gue udah bahas, gue rekomendasikan malah ya di dua video ke belakang. Gue juga sekarang masih hold aja sih guys. Selanjutnya 1 inch, coba kita cek 1 inch. Hampir patah dari trennya guys ya. Tapi malah sekarang dia malah mengetes support guys. Jadi ini malah area buy banget ya buat 1 inch malahan guys. Udah murah banget ini 1 inch sekarang ini ya. Malah kesempatan banget buat beli ini kemungkinan ya. Lihat, naik kembali ke support, naik hampir ke area support, naik kembali ke area support. Nah ini menjadi area buy lagi buat 1 inch sekarang ini, udah terdiskon sangat banyak ya. All time high-nya sempet ke $7. Jadi kesempatan menurut gua ya 1 inch ini. Ada kemungkinan naik lagi guys. Selama nggak patah dari trennya guys ya. Tapi kalau udah patah, ya kalian bisa kurangin sih. Sejauh ini 1 inch masih dalam uptrend ya. Ya oke sih sebenarnya. Terus cek Matic kan udah. Gala Metaverse kan udah terlalu overhype ya. Gua sih butuh konsolidasi dulu nih. Koin-koin yang udah naiknya dari ribuan persen gitu, wajar kalau koreksi dulu sih. Meskipun masih dalam area uptrend ya. Gala emang masih dalam area uptrend, tapi supportnya di bawah nih ya. Kalaupun dia ingin ngetes support ya mungkin dia ke area supportnya di area sini guys, 0,35 ya, 0,4 area sini lah. Ideal banget sih kan, naik resisten ke support lagi, naik lagi, bisa begitu ya, kurang lebih di sini lah 0,4an lah gitu ya. Sun gue udah TP kan ya. Sun waktu masih di atas banget, di pucuk, gue udah bahas juga kan exit strateginya juga. Untuk Sun gue jual di pucuk banget ya, di harga $8 apa $7 gitu ya kalau nggak salah, 7 sekian lah. Dan sekarang juga memang sih gue masih nunggu juga buat masuk nih. Gue belum ngambil lagi jujur-jujuran ya karena kan gue ngambil dari harga 0,7 guys. Meskipun sekarang juga masih pegang sih beberapa ya, tinggal dikit banget sih. Itu pun juga hasil profit. Kalau kita lihat Suns ya kan udah terlalu parabolik nih ya, dan supportnya juga masih jauh ya guys ya, di area sini nih. Ini garis supportnya ya, idealnya Suns kembali ke area support ya, setidaknya ya nih ya 3,3, 3,5 atau $4. Itu bisa menjadi area support yang ideal buat ngambil lagi Suns ya. Ini udah nyentuh resistance, kembali ke support, naik lagi gitu aja. Phantom, FTM. FTM juga dalam konsolidasi. Sebenarnya FTM itu secara fundamental oke banget ya. Tapi ya, emang naiknya juga udah sangat parabolik juga. Lihat FTM naiknya ya. Oke, lihat dari Maret 2020 dari harga 0,00001 gila. Makanya di sini masukin $100 aja, sekarang udah dapat miliaran ya. Kan masuk 1 juta aja. Dan sekarang memang dia sedang konsolidasi dan memang sekarang berada pada area downtrend mininya, dan dia berkemungkinan aja sih tes area support, dan area support ya di $1 sih untuk si FTM ini. Atau tapi kalau dia akhirnya breakout dari resistance 1,9
ya dia bisa aja supportnya dari ketemunya di area sini, di harga 2 dolaran ya. Tapi kalau dia nggak berhasil breakout dari area 1,97, berkemungkinan dia masih sideways downtrend sampai ketemu support di area 1 dolar atau area sini ya, 1,2, 1,3 berkemungkinan. Terus kembali lagi. Lihat ini udah berlebihan banget naiknya ya. Untuk si FTM ini guys. Kita lihat dari sini. Gila berapa ratus ribu persen guys, 186.000%. Wow, gak usah banyak-banyak, kalian masukin 1 juta aja. Oh 1 M udah jelas kalian jadi bilioner ya. Gila ya, wajar sih ya, sekarang konsolidasi atau turun juga wajar sih menurut gue ya. Konfirmasi dia masuk lagi ke uptrend. Breakout dari 2 dolar atau 1,97 ya. Ini ya, ada resistance di sini. Next kita ke apa nih? Rune. Gue sih masih suka ya Rune ya. Meskipun koreksinya bisa dibilang paling dalam juga ya. Terseret kemarin pada saat Bitcoin crash. Oke, kita lihat di sini Rune juga mantul di area support guys ya. Closingnya secara closing. Ini area buy sebenarnya ya. Rune sekarang ini ya. Ideal sebenarnya. Lihat ini area support ya, support. Kemungkinan ya dia konsolidasi di sini dan apalagi breakout dari area sini. Area 9 dolaran ya udah masuk ke uptrend lagi. Kemungkinan ya. Dan apalagi tanggal 25 ini ada event ya. Mainnet Thorchain atau Rune ini akan launch. Jadi harusnya sih ya ngebantu nih pump dari Rune ini. Dan sejauh ini masih uptrend guys ya. Untuk Rune ini lihat jelas banget ya. Tapi memang dia kalau sekali naik ya parabolik dan kembali nyentuh support, naik, dan di sini dia membentuk lagi trendline ya. Ada support ya. Meskipun koreksi ya, batas koreksinya menurut gua Rune ini ya area sini lah, di harga 5 dolar, 6 dolar ya. Tapi pantau aja di sini nih. Selama nggak patah dari support ini, kalian masih keep. Kalau di sini patah, ya kalian mungkin nanti bisa di CA atau dollar cost averaging atau average down di area sini nih. Masuk lagi di area 5,5, 5,6 ya. Kalau patah dari sini, tapi kalau selama ini nggak patah ya, kalau dia konsolidasi di sini ini bagus banget. Konsolidasi apalagi masih oke gitu. Matic udah, Cardano udah, BTT coba ya. Jujuran sih gue kurang suka ya. Tapi kalau kita tarik garis sih memang juga BTT masih udah patah sih. Gitu deh, kurang suka sih kalau gue lihat ya BTT. Jadi belum tentu nggak bisa naik guys ya. Meskipun hari ini juga dia pump kan. Tapi gue kurang suka aja pembentukannya ini terlalu choppy ya. Nggak tradable banget gitu, nggak enak buat dipakai trading gitu. Di sini dia bisa aja sih, ini bisa dibilang fake out. Dia kalau breakout di sini dia udah mulai menemukan uptrend yang kembali, bisa aja. Tapi jujuran gue kurang suka sih BTT ini ya. Enggak lah, udah Meta Hero coba. Meta ya. Ini dia Meta Hero. Wow, Meta Hero parabolik banget naiknya ya. Tapi bisa aja di sini dia confirm menjadi swing low, bisa aja ya. Walaupun dia ini sekarang menjadi swing low ya, mungkin sekarang ini ada jadi area buy ya. Tuh. Kalau kita tarik garis begini ya. Jadi dia masih dalam uptrend gitu kan. Masih oke sih. Jadi area buy sekarang ya. 0,18 ya. 0,19 oke banget. Atau 0,2 sih ya. Ya. Jadi selama nggak patah dari uptrendnya ini ya, patah ke sini gitu, jadi masih oke, masih uptrend. Jadi kalian harus pantau guys, perhatikan. Tapi terlihat oke ya. Jadi cukup segitu dulu karena terlalu panjang. Oke, semoga video kalian bermanfaat. Ya, sehat selalu, semangat terus. Bull market bisa kembali, tapi kita harus tetap waspada guys ya. Kita harus tetap perhatikan bagaimana trennya. Jadi selama trennya masih bagus ya oke, kita keep. Tapi kalau udah menunjukkan patah dari tren, kita harus waspada gitu ya. Intinya seperti itu guys. Jadi kenapa gua ngebahas tren ya, kita sebagai tahu kita tuh pasti berada pada uptrend apa enggak ya. So ya, jadi sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.